Hey, selamat pagi semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Novita Manalu, Robi Rahma Saputra, dan Misa Adelina Brusino Haji. Kami akan membahas materi tentang media dalam perencanaan pengajaran. Latar belakang. Media pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pengajaran. Media membantu guru menyampaikan materi secara lebih efektif. Dalam perencanaan pengajaran, media dipilih berdasarkan tujuan, materi, dan karakteristik. Oke, yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Heinich 2002, media adalah saluran komunikasi. Jadi, media pembelajaran adalah segala alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran. Media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, dan kombinasi keduanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterlibatan pemahaman, daya ingat, dan mendorong pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya ada tujuan penggunaan media. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif, serta mendorong peserta didik memahami materi dengan baik. Media pembelajaran juga berperan dalam meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memberikan peserta didik kesadaran dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran meliputi kemampuan diraba, dilihat, didengar, dan diamati melalui panca indera. Selain itu, media pembelajaran juga harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, materi yang sesuai kompetensi, konsep yang benar, dan alur pembelajaran yang jelas. Media juga perlu memiliki petunjuk penggunaan yang jelas, persepsi, kesimpulan, contoh, dan latihan. Yang pertama dapat diraba, dilihat, didengar, dan diamati. Ini maksudnya ialah media pembelajaran yang baik harus dapat diakses melalui berbagai indera sehingga dapat memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua, tujuan pembelajaran jelas. Di sini maksudnya media pembelajaran harus dirancang dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur sehingga siswa dapat mengidentifikasi apa yang akan dipelajari dan bagaimana keberhasilan pembelajaran akan diukur. Yang ketiga, materi sesuai kompetensi. Maksudnya di sini materi yang disajikan dalam media pembelajaran harus relevan dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan terarah. Yang keempat, kebenaran konsep. Kebenaran konsep maksudnya di sini media pembelajaran harus menyajikan informasi yang akurat dan benar, sehingga siswa tidak menerima informasi yang menyesatkan atau salah. Baik, materi selanjutnya ada jenis-jenis media. Jenis-jenis media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, visual audio, yang kedua audio visual, yang ketiga multimedia. Media visual meliputi gambar, foto, diagram, dan poster. Media audio adalah yang menggunakan indera pendengaran seperti rekaman, audio, podcast, dan musik. Media audio visual menggabungkan visual dan audio, seperti video. Multimedia adalah gabungan dari berbagai media termasuk teks, gambar, suara, animasi, dan video seperti e-learning dan aplikasi interaktif. Selanjutnya ada peran media dalam perencanaan pengajaran. Media berperan penting dalam perencanaan pengajaran karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Media membantu guru menyajikan materi dengan lebih menarik, mudah dipahami, dan memotivasi siswa untuk belajar. Penggunaan media juga dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan bervariasi, sehingga siswa tidak mudah bosan. Memudahkan pemahaman materi,
seperti media seperti gambar, video, atau simulasi dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak menjadi lebih konkret dan lebih mudah diingat. Nah, langkah-langkah dalam memilih media yang tepat melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, menentukan tujuan dan target audiens. Yang kedua, pertimbangkan jenis media yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, analisis karakteristik media seperti jangkauan, biaya, dan kualitas. Yang terakhir, lakukan uji coba dan evaluasi untuk memastikan media yang dipilih memberikan hasil yang optimal. Contoh implementasi dalam media, video implementasi media dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran contohnya adalah penggunaan video pembelajaran untuk mengajar siswa. Dalam pemasaran, media sosial digunakan untuk menjangkau audiens target dan meningkatkan brand awareness. Secara umum, media digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, hiburan, informasi, dan periklanan. Tantangan dan solusi. Tantangan dalam media pembelajaran meliputi kesenjangan akses teknologi, kesiapan guru dan tenaga didik, dan perubahan pola belajar siswa. Solusinya yaitu memperluas akses teknologi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet bagi semua siswa. Pelatihan dan pengembangan guru perlu dilatih secara berkelanjutan untuk menguasai penggunaan media pembelajaran digital dan mengembangkan pembelajaran yang interaktif. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu mengenai media pembelajaran dan pengajaran adalah penggunaan media yang tepat dan efektif dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, serta mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Sekian materi kami dari kelompok 4. Terima kasih.